Oke, berjumpa lagi dalam berita penangkal hoax dan narasi sesat. Kali ini kita akan ikutin proses terus kasus ijazah palsu. Dulu, sekarang tangkap adili. Yang keempat adalah pengkhianatan negara. Sumber daya alam kita habis dirampok oleh rezimnya, oleh oligarki yang juga dikoordinasi Joko Widodo. Negara kita juga tunduk kepada asing. Oke guys, itu bukan salah satu, beberapa kali sudah orang ini sudah menebar hoax, menebar narasi sesat. Makanya channel ini saya memang sengaja untuk mengimbangi mereka, mengimbangi narasi-narasi sesat yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Ya ini, gara-gara ini, semua berita-berita ini, kita ikutin di layar lagi. Dokumen palsu itu sah-sah saja. Karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli. Bahwa tadi itu progresnya baru sampai ditunjukkan ada. Dan bagi kita itu adalah konklusi ada itu disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dengan disitanya oleh Polda Metro Jaya, berarti Pak Jokowi dan para pendukung-pendukungnya kemarin itu berbohong. Karena dia menyatakan kami ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu aslinya. Bagaimana bisa ditunjukkan aslinya? Orang aslinya disita. Bukan 5 bulan yang lalu. Saya gini hal yang penting ini. Bahkan ada kemungkinan kami akan menggugat, mempermasalahkan Jokowi, gitu kan, atas kebohongannya bahwa menurut relawannya itu ditunjukkan yang asli. Padahal yang asli itu adanya di Polda Metro Jaya yang kita saksikan berita acara penyitaannya tadi. Kita saksikan berita acara penyitaannya. Jelas. Nah, ini dia berkembang lagi. Kemarin katanya enggak percaya kalau itu disita. Sekarang dia sudah melihat berita acara untuk penyitaan ijazah tersebut. Rupanya dia akan membuat narasi lagi, yaitu kepada pendukungnya bahwa seakan-akan itu ijazah itu udah disita kok masih beredar. Ini cara logika yang salah. Ya sebelum disita itu ijazah itu kan sudah sebelum jauh-jauh hari. Itu kan ada temannya Pak Jokowi, juga ada orang-orang UGM. Jauh-jauh jauh hari sebelum barang bukti itu masuk ke Polda. Ini pemikiran yang sangat aneh. Tidak ini aja. Rupanya dia juga lupa kalau dia sudah memberi statement-statement yang menurut Undang-Undang IT udah bisa dikenakan. Coba kita lihat apakah ini bisa dikenakan. Korup. Dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup. Bahkan sudah tingkat dunia ya. Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu. Dengan begitu Jokowi Widodo penjahat. Ya, keluarganya termasuk Gibran. Itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Nah, itu dia. Ini sudah video 3 bulan yang lalu guys, dari sebuah channel Bang Edi. Ya tentunya Bang Edi ini kita tahu ini yang ngangkat kalau nggak salah nih kilometer 50 itu.
Ya yang angkat, yang memberi panggung ya mereka itu. Terus karena selama ini dia kan nggak ngaku, katanya dia nggak ngaku kalau dia melakukan hal. Ini buktinya ini kita lihat lagi. Nah, ini adalah yang punya channel, yaitu Edi Mulyadi. Ini adalah tokoh yang selama ini mulai dari 2014 ya. Pokoknya rame-ramenya kilometer 50 inilah sebagai orang yang benar-benar menebar hoax. Mudah-mudahan konten-konten mereka masih nggak dihapus, karena ini bisa sebagai bukti seberapa seberapa mempengaruhi opini-opini kepada masyarakat. Adalah sinyal, ya gitu kan. Dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum ya di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, masa kita diam saja? Gitu ya. Saya kira itu poin yang pertama, korupsi. Yang kedua, pelanggar hak asasi. Gitu. Joko Widodo itu pelanggar hak asasi karena High Commission of Human Rights, dunia lagi nih, sudah menyatakan Indonesia itu termasuk negara pelanggar HAM. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo cawe-cawe dalam proses pilpres. Itu pelanggaran HAM itu. Bahkan disebut juga di situ Gibran. Gitu ya. Jadi melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu, dugaannya kuat. Sampai sekarang tidak bisa dibalikan dugaan itu. Sehingga bolehlah kita kualifikasi sepertinya menjadi fakta. Saya kira ini hal yang berat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa tadi Mak Zulkan. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan klarifikasi selesai memasukkan nama Joko Widodo dalam daftar pemimpin terkorup 2024. OCCRP pun mengaku tak punya bukti Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari tribunnews.com, OCCRP merilis klarifikasi itu dalam situsnya pada Jumat 3 Januari 2025. Dalam keterangannya, OCCRP mengaku memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena menerima banyak kiriman email. OCCRP mengklaim tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan. Pasalnya, daftar nama tersebut merupakan saran dari orang-orang di seluruh dunia, termasuk nama Jokowi yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Klarifikasi kedua, OCCRP mengaku tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat korupsi. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Klarifikasi ketiga terkait OCCRP yang mengaku mengumumkan itu kerap disalahgunakan untuk individu yang punya agenda lain, termasuk agenda politik. Namun OCCRP menjelaskan tujuan dari pengumuman ini untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Oke, jadi OCCRP itu sifatnya mungkin polling ya. Apapun Google itu ada 10 guys. Akun Google itu ada 10 guys. Channel YouTube paling tidak 2. Satu akun Google itu bisa untuk membuat YouTube, akun YouTube itu 2 dengan nomor handphone yang sama. Nah, dengan katakanlah 10 itu tadi, 10 akun, satu orang 10. Bahkan mungkin ada yang lebih, kalau memang dia buzzer, itu bisa ratusan akun. Bisa didapatkan melalui Google.
Nah, makanya kalau ada polling-polling yang ada di sosial media, itu jelas nggak bisa untuk patokan. Pun Gmail, belum email, belum yang lain-lain faktor lain. Ketika ada polling, seperti ICCRP tadi, anggap aja itu polling ya. Atau katakanlah penyuka channelnya Refli Harun, atau yang tadi, yang Bung Edi Mulyadi tadi. Bisa aja itu. Dan inilah yang perlu dimengerti masyarakat. Oke, kita lanjut klarifikasinya. Nah, inilah awal daripada Hakim MK ketika mengadukan menyinggung tentang ijazah Jokowi dan Gibran, itu jelas termasuk sengketa informasi. Jelas ya, sengketa informasi. Larinya ke KIP. Ini dasarnya mereka akhirnya sidang KIP itu. Nanti kita akan telusuri. Coba kita dengarin ya. Ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Ini sebenarnya sudah dibahas. Masalah ijazah Jokowi dan Gibran. Jadi mereka itu kan terus karena tidak diberikan ke publik atau diperlihatkan. Itu termasuk informasi, bagaimana cara mengatasi informasi ini. Ya tentunya udah jelas tadi ke KIP. Nah, kita tahu akhir-akhir ini sidang KIP-nya akhirnya ditolak semua. Oke guys, kita akan bertemu lagi, kita bahas lanjut sampai ke meja pengadilan. Terus ikuti dan dukung channel ini supaya semua tercerahkan. Hoak dan narasi sesat bisa kita luruskan. Oke, terima kasih. Sekali lagi, tetap kita kawal dan objektif serta nyari narasumber yang kredibel. Terima kasih.